Nih modelnya seperti ini. Jadi ini ringnya merah seperti ini. Untuk lensanya clear ya. Diameter dari lampunya ini ternyata 37,7. Terus kemudian ini untuk lampu dekatnya, dan wattnya 31 watt ya. Wow, jarak jauhnya ternyata up to sekitar 45 watt ya. Tuh, ini untuk cahaya low beamnya. Jadi ini lux yang didapatnya sekitar 288, 200-an. Oke, kembali lagi bersama Albi Janu ya. Ini adalah sebuah lampu yang di request di video sebelumnya. Jadi ini mereknya kita ambil yang serinya Moto mereknya ya. Tapi tipenya sini Y7D ini. Sebenarnya lampu ini ada beberapa merek dengan tipe yang sama Y7 ini. Ada Zakro, ada apa lagi? Ada beberapa kemarin saya cari-cari. Dan kita dapatnya yang versi kayak gini. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini udah kita buka. Kita lihat dulu kemasannya. Kemasannya, tulisannya, installation methodnya sini Cina semua ya. Keterangannya di sini untuk speknya. Jadi 9 volt sampai 24 volt. Sebentar. Oke, 9 volt sampai 24 volt artinya ini bisa aki 24 volt, aki mobil besar bisa. IP rate-nya IP65 ya. Jadi rating untuk baterai ratingnya IP65. Tapi harusnya dia tetap aman karena dia di dalam reflektor. Kemudian untuk Lexus modelnya special chip, nggak ada keterangannya tipe chip berapa. Kemudian temperaturnya nggak diceklis juga, dan materialnya aviation aluminium. Dan untuk ininya ya nanti kita cek aja, made in China modelnya. Nih halaman depannya seperti ini. Di depan nggak ada keterangan apapun, hanya ya dari segi kemasan ini tidak terlalu menjual, tapi mungkin ya karena memang versi budget. Kita lihat dalamnya. Nah, ternyata kita dikasih sarung tangan ya. Sarung tangan untuk ngerjain. Kira-kira ini muat nggak ya? Dicobain dulu ya. Karena kita dikasih sarung tangan buat nyobain. Wah, lumayan ya. Kebetulan kita memang belum punya sarung tangan seperti ini, biar tidak terlalu merusak tangan ketika pemasangan. Nah, kita dikasih sarung tangan seperti ini. Wah, boleh nih. Next mungkin kita akan cari sarung tangan juga yang kayak gini ya. Kalau dua lebih keren ini. Lebih cocok. Oke, kita lihat dalamnya langsung dapat seperti ini. Dalamnya langsung isinya seperti ini, nggak ada keterangan apapun lagi, nggak ada apa-apa. Langsung lampu aja kemasannya. Dan di sini, nah ini untuk drivernya, dia H4 mini lens 12 volt sampai 24 volt. Powernya, ini materialnya kita cek dulu. Di sini aluminium ya. Nah, dan kita lihat kabelnya. Kabelnya nggak terlalu ya. Ini dilihat material kabelnya ini biasa standar ya, basic. Soketnya juga biasa aja. Untuk kabel yang di sini, nah ini kita cek karena ini bagian yang lumayan pentingnya di sini. Kita buka dulu. Sorry, malah saya kencengin ya. Sorry. Jadi segini nganterinya. Nah, kita buka. Nah, sorry, nggak keras guys, serius. Nah, dia seperti ini. Jadi dia ada 6 ya, 6 pin sebenarnya. Karetnya ya harusnya ini cukup waterproof sih ya, cukup lah karena dia juga ditaruhkan di dalam headband. Dan biasanya kalau saya pasangnya drivernya itu saya masukin ke dalam karetnya.
jadi memang benar-benar di dalam headlamp. Oke, untuk harga segini lumayan murah, tapi memang untuk kabelnya ini cukup sangat minimalis ya. Tapi harusnya untuk 30 wattan atau berapa watt tadi? Keterangannya itu sekitar tadi. Nah, keterangannya sekitar watt. Mana wattnya? Nggak ada wattnya, nanti kita cek. Jadi harusnya masih aman ya. Oke, kita lihat untuk lampunya sendiri. Ini modelnya seperti ini. Jadi ini ringnya merah seperti ini. Untuk lensanya clear ya, putih biasa, kuning. Kemudian di sini ada logo Y7 atau tipe Y7. Materialnya sepertinya ini plastik, tapi plastik yang tentunya mungkin tahan panas pasti. Oke, dan dia modelnya ada kipas di belakang. Ini harusnya bisa dibuka nih. Nah, dia model seperti ini. Jadi kipas di belakang ini bisa hidup itu karena dia di sini ada senggolannya. Ini ada positif negatifnya. Dia harusnya lewat sini kabelnya. Jadi kipas di belakang bisa hidup. Oke, lanjut kita lihat untuk chipnya sendiri. Ini dia. Nah, ini bagian dalamnya. Ada keterangan di sini H+, H-, T+, T-. Ini seperti jalur kabelnya ya. Ada 4 jalur kabel. Kemudian ini chipnya. Ukurannya kecil, dia pakai RD27HC. Dan dia ada NTC-nya ya. Untuk sensornya sepertinya ini. Ini untuk lampu jarak jauhnya, dan untuk lampu jarak dekatnya harusnya di dalam sini. Kita harus buka dulu yang ini biar kita tahu di dalamnya seperti apa. Tapi untuk kali ini kita nggak buka aja. Kita ukur dulu untuk lampunya. Pertama kita pasang lagi ini. Biar kita tahu ukuran diameternya berapa. Dari dipegangnya sebenarnya nggak terlalu terasa murah ya, lumayan berbobot dari bobotnya. Kita cek dulu. Yang pertama paling penting adalah ininya, diameter dari lampunya ini ternyata 37,7, lebih kecil daripada lampu Fox Y5 yang kemarin. Kemudian panjang lensanya sampai ke soket ya. Panjang lensa sampai ke soket itu sekitar 72,8 mm sampai ke soket. Tapi jika full sampai ke heatsink belakang, ini full sampai ke heatsink belakang itu sekitar 110-109 lah ya, 110-an kurang lebih sampai ke heatsink belakang ini. Dimana pemasangan heatsink ini saya sarankan masih di dalam reflektor ya, atau dia tuh tertutup sama karet. Tapi ada juga yang memang tipe-tipe itu yang karetnya itu model tengahnya tuh bolong, jadi kipas ini bisa dapat udara lebih dari udara di luar headlamp. Ada yang seperti itu. Oke, ukur sudah, kemudian ya sudah. Lanjut kita tes untuk wattnya berapa. Oke, untuk kita cek wattnya sendiri, ini seperti biasa saya pakai wattmeter ini untuk ngeceknya. Terus kemudian ini untuk lampu dekatnya, dan wattnya 31 watt ya. Cahayanya sepertinya cukup mantap ini. Sebentar, saya ingin mainkan sedikit. Nah, jadi karakter cahayanya seperti itu. Nanti kita akan lihat di luar ruangan seperti apa. Nah, jadi karakter cahayanya seperti itu. Untuk pertama, nah dia lebih semacam ada kantong Doraemon, tapi dia lebih gepeng ya,
nggak terlalu bulat banget kantongnya. Sepertinya cut off-nya lumayan cakep ini kalau dilihat dari cahaya ini karakternya. Jadi lumayan menarik. Nanti kita coba lebih lanjut. Masa iya nih saingan dengan Foxy 5 kita. Oke, lanjut kita cek untuk lampu jarak jauhnya. Wow, jarak jauhnya ternyata up to sekitar 45 watt ya. Tuh 45 watt, 46 tadi pertama nyala itu 47 lampu jarak jauh. Jadi jarak jauhnya ini agak unggul ya ternyata ya. Dia pakai model 2 jadi ada laser yang di bawah sini, terus kemudian sama yang di bawah. Yang di bawah ini yang dipantulin ke reflektor. Oke juga ini jarak jauhnya harusnya. Nah tuh, lihat tuh, masih ada yang dia dari bawaan ke lensanya. Lumayan unggul ini dibanding merek sebelah, karena merek sebelah itu ada yang cuman bawah aja, atasnya nggak ada. Oke. Nah, sekilas saya lihat cahayanya ini di dalam lumayan mantap, menggiurkan. Oke, kita biarkan sesaat. Jarak jauhnya, wattnya masih 40-an, berarti dia idle-nya mungkin di 40 watt ini. Setarnya tadi sekitar 45, 46, 47. Oke, dia idle di 40-an watt ini untuk lampu jarak jauhnya. Dan ini fan-nya sudah menyala tuh. Memang fan-nya ketika baru nyala dia langsung berputar. Kembali ke low beam. Oke. Nah, saya lumayan cukup ini nih dengan karakter cahayanya, terus terang. Jadi pengen cobain di luar. Yuk kita cobain di luar gimana karakter cahayanya lebih jelas. Let's go. Oke, ya jadi kita udah di luar ya nih ya. Nah, kita pakai mode seperti ini saja sebagai simulasi aja dengan tinggi ini kurang lebih ya hampir 1 meter ini atau bahkan 1 meter ini dari bawah. Oke ya, jadi kali ini udah nyala. Ini dia, ini lampunya, lampu yang tadi G7D seperti ini. Nah cahayanya seperti itu, batas cahayanya seperti ini. Nah ini dia. Jadi ini tipenya yang model kanannya lebih rendah ya. Jadi ada batasnya itu di situ, yang lebih tinggi dan kanannya lebih rendah. Untuk karakternya seperti ini, dia kantong Doraemon. Sebenarnya karakter seperti ini cocok untuk di motor atau di mobil, tapi lebih unggul di motor. Nah, dia seperti ini cahayanya. Dan kita cek untuk high beamnya. Nah, jadi dia high beamnya itu di bawah, ngandelin reflektor. Makanya dia nyalanya yang bagian bawah, karena dia nggak ada lensa untuk lembak laser untuk high beamnya. Jadi kita butuh reflektor untuk high beamnya, jadi nggak bisa tes ini karena kita ngetesnya nggak pakai reflektor ini. Tapi ini sepertinya cahaya high beamnya mantap ya. Nah, ini untuk cahaya low beamnya, kita lihat itu untuk ke atas masih tembus untuk ke sana. Oke, dan kita akan cek berapa luxnya dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk ngecek berapa luxnya. Ini dengan jarak 1 meter, luxnya 5000 ya, 1 meteran. Oke, kita mundur ke belakang. Ini jarak kira-kira 5 meter lebih, mungkin hampir sekitar 6 meter 7 meter. Nanti kita cek lagi lebih pastinya. Jadi ini lux yang didapatnya sekitar 288, 200-an. Kita cari titik padatnya. Di sini udah berkurang. Titik tingginya
230, 237, 239, 250, 280. Titik padatnya ada di sini. 280-an. Luxnya 290, 97. Oke, sudah berkurang. Titik terpadatnya ada di sini. Ya, 290. Oke, dan kita lihat ini, lihat di atas ini. Ini adalah cut off-nya. Jadi biru ya. Seperti cahaya dari bilet, padahal ini hanya mini bilet aja yang soket H4 nih, lihat tuh. Jadi karakter cahayanya seperti itu. Cut off nya lumayan lebar bukaannya, dan dia modelnya cembung gitu, kantong Doraemon. Ini kalau pasang 2 mantap nih. Dan dia lihat sini nih, bagian titik pisahnya, jadi yang kanan lebih rendah gitu, dan kanan lebih tinggi sedikit. Meskipun ini terlihat sedikit, tapi ketika di jalanan ini sangat berpengaruh ya. Oke, jadi seperti ini untuk cahayanya, terus seperti itu. Kita lihat, nah dia untuk naik ke atas, cahayanya di sini cenderung dia putih ya, putih kewam, agak sedikit up, tapi ini masih oke lah putihnya. Yang saya suka itu adalah biru batas cut off di atasnya, itu benar-benar jelas tuh, lihat. Nah, benar-benar jelas biru, jadi seperti cahaya di LED, padahal ini hanya lampu dengan soket H4. Ini udah nyala sekitar berapa menit. Saya nggak punya untuk ngetes dia berapa suhunya, tapi ini saya coba pegang-pegang. Ini bagian ini harusnya paling panas untuk memantulkannya. Lumayan hangat ya, hangat, nggak terlalu panas tapi hangat. Ini heatsinknya dingin, kipasnya, heatsink di kipas lebih dingin, jadi panasnya memang di sini. Untuk breathernya sendiri lumayan hangat, sama panasnya dengan ini, hangatnya. Tapi jangan salah, meskipun luxnya tidak terlalu tinggi, tapi lampu ini selain dia murah, lihat cut off-nya mantap tuh. Dan kita tembak ke atas sana, ke belakang, masih sangat-sangat jelas tuh. Jadi kalau pohon kelapa sana lebih jauh ya, itu di belakang sana. Nah, seperti ini. Jangan salah, ini lampu soket H4, jadi pemasangannya yang mudah ke headlamp. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Buat yang tertarik, silahkan cek link di deskripsi. Dan buat yang kepoin sama video lampu-lampu lainnya, silahkan cek di channel kita yang lain atau video kita yang lainnya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Dukung terus channel ini. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Oke, ini saya coba tarik dari posisi lampu ya. Oke, 490 sampai sini. Di sini untuk 490-nya, dan ini masih ada jarak beberapa lagi. Berarti ini lebih dari 5 meter ya. Oke, 490 tambah 290. Nih, berarti ini lebih dari 5 meter. 6 meteran lebih. Dengan laksa yang didapat segitu.